Selamat datang di Global Youth Conference on Sustainable Development Goals 2021 hari pertama di Hotel Ramada by Wyndham Bali Sunset Road, Kuta. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua. dan salam pemuda Indonesia. Demi kelancaran acara kami mohon agar segala alat komunikasi dinonaktifkan sejenak. Terima kasih. Sambutan kepada yang terhormat Anak Agung Putu Sugestini sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda. Yang kami hormati, seluruh pembicara yang ada di Bali maupun di luar Bali, Seluruh peserta conference yang kami banggakan, serta pemuda-pemudi Indonesia di seluruh Nusantara yang kami cintai. Salam hangat dari kami di Pulau Bali. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri, dan kepada petugas, waktu dipersilakan. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. selanjutnya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing demi kelancaran acara pada hari ini. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati serta teman-teman kaum muda di seluruh Nusantara, sebelum memulai agenda konferensi pada hari ini, mari kita saksikan bersama dance performance dari juara 1 kompetisi menari untuk bumi yang telah dilaksanakan sebagai serangkaian acara Global Youth Conference 2021. Tarian ini akan dibawakan oleh Jelana Creative Movement dengan judul tarian Manu Sa Ampah. Tarian ini bercerita tentang si manusia yang tidak peduli dan acuh dengan sampah yang dihasilkan sendiri. Manusa Ampah terdiri atas 3 kata dalam bahasa Bali, yakni manusa yang berarti manusia, ampah yang berarti acuh, dan sampah. Mari kita sambut bersama Jelana Creative Movement. Selamat menyaksikan.
Teman-teman kaum muda, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Global Youth Conference 2021, baik yang hadir di Bali maupun di luar Bali. Pada hari ini, saya Puan Shula Kaisya dan partner saya, Fiarli Maharani, selaku pembawa acara akan memandu berjalannya conference. untuk memulai agenda hari ini, kita terlebih dahulu akan mendengarkan sambutan dari Ibu Anak Agung Putu Sugastini selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Provinsi Bali. Kepada Ibu Gek Sugas, waktu kami persilakan. Terima kasih. Sebelum kedengaran Mbak suaranya, Kedengeran, Kedengeran, Bang. Ibu. saya bacakan sambutan Bapak Wakil Gubernur Bali. Kedengeran, Izin Bu. saya menyampaikan Kedengeran. permohonan maaf karena beliau hadir secara virtual karena agenda beliau sangat padat hari ini, dan beliau juga mewakilkan Bapak Kadisdikpora Provinsi Bali, dan beliau juga lagi keluar daerah mau ke Lombok. Jadi beliau mewakilkan saya sebagai kasih pemberdayaan dan pengembangan pemuda untuk membacakan sambutan dari Bapak Wakil Gubernur. Yang saya hormati Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Wika. Yang saya hormati juga para hadirin undangan peserta Global Youth Conference yang berbahagia. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sebagai umat beragama, marilah kita mengaturkan puja pangastuti angayu bagio kehadapan yang widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah beliau kita bisa mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan semangat sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara Global Youth Conference. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa intelektual dan semangat Sumpah Pemuda harus dimaklumi sebagai upaya yang serius untuk menjaga integritas dan jati diri bangsa di tengah interaksi globalisasi, sehingga bagian dari perkembangan peradaban umat manusia yang merupakan fenomena yang tidak bisa ditampik kehadirannya, yang merupakan realita dan sejarah yang harus diterima. Interaksi global akan sangat berpengaruh pada upaya membangun kembali jati diri bangsa. Oleh karenanya, ekstensi bangsa ini mampu sama tegak dengan negara-negara lain yang dinamika internasional. Untuk membangun kembali jati diri bangsa, haruslah didasarkan pada kemampuan nasional untuk membangun kompetensi bangsa sehingga mampu bersaing di era globalisasi. Atas dasar itulah, guna mendukung dan meningkatkan kemampuan sumber daya alam, pada pemuda harus inspiratif dan berprestasi yang mampu memberikan inspirasi dalam pembangunan bangsanya, dalam mengembangkan generasi pembangunan bangsanya yang unggul, berdaya, guna, dan bersaing untuk memajukan bangsanya sendiri. Sedangkan pemuda yang berprestasi adalah pemuda yang senantiasa berorientasi pada kejayaan, keunggulan, kegemilangan untuk masa depan serta bertanggung jawab agar senantiasa melakukan yang terbaik untuk diri sendiri, masyarakat, dan bangsanya. Hadirin yang saya hormati, Global Youth Conference tahun 2021 merupakan konferensi untuk mengangkat aksi-aksi nyata yang dilakukan kaum muda dalam kontribusi menuju Sustainable Development Goals yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Di mana salah satu misi dari konferensi tahunan ini adalah memperkuat
berencana untuk menambahkan kesadaran diri tentang aksi dan perilaku yang mendukung Sustainable Development Goals. Dalam aksi nyata tersebut, para pemuda Indonesia harus bersikap optimis tanpa harus kehilangan karakter sebagai wujud identitas diri. Masa tidak dapat diagungkan alam semesta, tetapi juga meningkatkan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, bahkan membangun karakter dan kepribadian mental seseorang sebagai unsur diri human capital yang makin ke depan diharapkan unggul dan berkualitas, dan mampu sebagai motor penggerak pembangunan bangsa dan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan menghaturkan Om Awitnam Astu Namo Sidam Global Youth Conference pada hari ini, Sabtu, tanggal 27 November tahun 2021, saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wakil Gubernur Bali, Cok Rako Arto Adnyano Sukawati. Terima kasih. Itu dia tadi sambutan pembukaan Global Youth Conference 2021 oleh seorang sosok pemimpin yang sangat menginspirasi. Terima kasih kepada Bu Suges atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pesan pembukaan dan panduan oleh tim muda Global Youth Conference 2021. Kepada teman-teman tim muda, kami persilakan. Udah on? Oke, selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung di Global Youth Conference. Jadi saya Ari, Ketua Global Youth Conference tahun 2021, dan di sini juga ada teman saya, Devani, dan saya Rama. Jadi kita di sini mewakili teman-teman panitia, baik dari Bali maupun dari luar Bali. Karena tahun ini ya kepanitiaan kita dan relawan kita hadir dari Aceh sampai Papua nih teman-teman. Jadi kita adalah kepanitiaan daring yang bahu-membahu biar kita semua anak muda punya yang namanya wadah buat kaum muda menyatakan SDGs. Teman-teman pasti tahu kan SDGs itu apa ya? Sustainable Development Goals. Itu masalah kita semua ya, kesejahteraan, lingkungan. Ini kita nggak ngomong tentang dampak yang di luar lagi. Ini kita ngomong tentang dampak yang akan terjadi nih ke kita. Yang namanya pemanasan global, itu akan berdampak sama kita sebagai pewaris bumi ini. Ketika kita berbicara tentang kesenjangan sosial, itu akan berdampak juga dengan kita, apalagi kalau kita ngomong ekonomi. Nah, oleh karena itu Global Youth Conference ini memang kita sama teman-teman panitia ya, yang baik bergabung sekarang offline maupun online, ini malah adalah mimpi besarnya kita, dan kita sangat bangga ya bisa kita adakan tahun ini dengan sangat gemilang. Teman-teman semua yang sudah berkontribusi, terima kasih banyak, baik dari pihak-pihak yang mendukung kita, sampai juga untuk teman-teman panitia yang sudah bergabung. Sekali lagi aku akan memberikan 1-2 kata ya yang mendescribe apa sih Global Youth Conference itu. Jadi kita sudah bergerak dari tahun 2020 kemarin, kita mengangkat topik SDGs, tapi kita mau ngangkat dari sisi anak mudanya nih, kita semua. Kita pasti di sekolah, di kampus sudah pasti pernah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan SDGs. Teman-teman pasti di sekolahnya pernah kan ada kegiatan menanam pohon. Nah, itu contoh salah satu aja. Tapi kalau kita cuma melakukan, tapi kita tidak ada lanjutannya ya, itu bakal hilang nih teman-teman. Padahal kalau kita mau data ya, ada berapa sih sekolah di Indonesia? Ada berapa sih kampus di Indonesia? Kalau semuanya, setiap siswa, setiap mahasiswa nanam 1 pohon aja, kita udah bisa lihat tuh dampaknya itu seperti apa.
Oleh karena itu GYC ini kita tampilkan supaya kita bisa nih teman-teman mewakili dari setiap daerah, dari setiap sekolahnya. Kita punya wadah yang nanti kita akan bilang, ini loh dunia luar, seluruh dunia, seluruh negara. Lihat nih anak muda Indonesia, apa nih dampaknya untuk SDGs? Seberapa banyak pohon yang kita tanam? Seberapa banyak aksi sosial yang kita lakukan. Itu kita kumpulkan semua di Global Youth Conference ini sampai ke tahun 2030 nanti. Nah, buat teman-teman sendiri nanti tahun-tahun berikutnya juga kita pasti ya bisa jadi pembicara, bisa berpartisipasi sebagai delegasi. Tapi juga teman-teman bisa nih berpartisipasi jadi panitia, relawan. Dan kita panitianya beda nih, nggak kayak panitia biasanya. Makanya teman-temanku ini, Ivani sama Rama, mau sharing nih. Kayak gimana sih kita ngadain GYC ini dari 5 bulan yang lalu ya kita mulai sampai sekarang. Ini boleh dong cerita Devani dan Rama. Oke, halo teman-teman, udah banyak banget nih yang join. Nah, sebelumnya kenalin, aku Devani, salah satu koordinator dari tim marketing. Nah, di sini aku nanganin Sustainable Tree Planting Competition. Nah, Kak Rama boleh dong kenalan dikit siapa sih? Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iko Rama Wijaya, bisa dipanggil Rama. Kalian dari sekolah mana? Oh iya. Nah, saya dari SMK Negeri 3 Denpasar, teman-teman. Oke, kalau saya dari SMA Negeri 6 Denpasar. Oke teman-teman, jadi di sini kita mau sharing-sharing sedikit nih gimana sih kepanitiaan di Global Youth Conference. Jadi kebetulan saya kan ada di tim marketing tuh teman-teman. Nah, di acara ini di Sustainable Tree Planter Competition itu kita mengadakan suatu lomba atau kompetisi di mana kita melombakan produk ramah lingkungan dengan mengangkat tema berdampak bagi lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Nah, di sini keren banget kepanitiaannya teman-teman, kita online, tapi tetap bisa berkontribusi dan berkolaborasi baik secara daring maupun offline gitu teman-teman. Dan juga nih ada salah satu peserta di Sustainable Tree Planting Competition yang membuat microblog atau bisa dibilang itu adalah merupakan suatu paving block ramah lingkungan di mana terbuat dari limbah padi Adam yang dilekatkan oleh miselium jamur tiram. Nah, keren banget nggak tuh teman-teman? Kak Rama, apa aja sih pengalaman yang Kakak alamin selama ada di Global Youth Conference? Oke, kalau pengalaman yang saya alami ya, yang pertama waktu bulan kemarin itu aku tergabung sebagai tim marketing dari satu tim marketing timnya Kak Adrian. Itu membuat satu program kerja yaitu EcoTalk for 2021. Itu membahas implementasi kepedulian anak muda terkait dengan problematika sampah. Itu kita mengadakan langsung live vlog ke TPA-nya langsung. Itu sampai nggak respect ada TPA yang sebersih itu. Wow, keren banget teman-teman. Iya, dan di sana juga ada Taman. yes, teman sama pemeliharaan maggot sama pembudidayaan ikan lele teman-teman. Jadi nggak expect biasanya kalian lihat TPS di pinggir jalan yang kotor, bau gitu, tapi di sana benar-benar tertata banget. Itu bahkan sampai ada tamannya juga. Bahkan dia membuat pupuk untuk warga di sekitar pedesaannya atau desanya gitu teman-teman. Keren banget tuh teman-teman. Jadi dengan ikut Global Youth Conference ini kita bisa tahu nih ternyata TPA tuh nggak seperti itu dan kita bisa mendapat banyak banget pengalaman, nggak cuman di kepanitiaannya aja, tapi kita juga bisa bergabung dan membangun relasi sama teman-teman panitia, pembicara, dan juga reporter-reporter yang datang seperti itu teman-teman. Nah, ada nggak sih kayak harapan gitu Kak ke depannya nih maunya kayak gimana sih? Gitu. Oke, nah untuk harapan yang pertama nih aku pengen banget itu semoga kondisi sekarang ke depannya itu bisa membaik sehingga kita sebagai panitia terutama Bisa jalan-jalan. Iya, bisa jalan-jalan, bisa ketemu secara offline teman-teman. Tapi kemarin juga kita walaupun kita online, tapi itu seru banget teman-teman. Jadi kita di sana juga ada sharing kayak gitu. Ya benar, dan kita juga ngelaksanain loh kegiatan offline. Jadi sebelumnya kita ngelaksanain ketos gathering nih teman-teman. Jadi para ketos atau ketua OSIS dari beberapa SMA dan juga SMK di Denpasar itu kita gabungin di suatu kafe. Kita berdiskusi nih ala anak muda, gimana sih ke depannya bumi ini bisa lestari. Kita berdiskusi di sana, kita berkolaborasi membangun sebuah ide gitu teman-teman. Nah, ada juga nih harapan kalau dari saya. Nah, dari kan
tadi saya merupakan satu koordinator dari acara Sustainable Women Competition. Nah di situ aku ingin nih berharap ke depannya anak-anak muda ini bisa berwirausaha atau melakukan suatu bisnis. Jadi nggak cuma orang tua aja tuh yang punya bisnis. Kita sebagai anak muda juga bisa membangun perekonomian di Indonesia. Gitu. Nah, Memang topik-topik yang kita angkat di GWAC ini memang cerminan sebenarnya. Kita sebagai anak muda ketika ngomong SDGs juga kita punya SDGs-nya kita sendiri. Teman-teman pasti nanti pikirannya mau kerja atau buka usaha. Kita bawa dua-duanya nih topiknya. Kita ada topik tentang industri dan kita ada topik tentang kewirausahaan. Dan kita juga pasti teman-teman yang concern dengan lingkungan, kita juga punya topiknya tentang lingkungan. Teman-teman yang concern dengan isu sosial, kita juga mengangkat isu sosial. Tapi tentunya tetap saja kita angkatnya dalam wadah anak muda. iya. Dan teman-teman juga di sini ini adalah perwakilan panitia ya dari 30 panitia lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada yang teman-teman Novanti, Agung dari ITS dan Mbak Salsa juga. Dan juga mungkin teman-teman lain yang bergabung seperti Mbak Jennifer dan kakak-kakak yang lain yang mungkin bisa ya di chat Zoom mungkin juga say hi. Semoga kita tahun-tahun depan kalau konferensinya sudah full offline ya kita benar-benar gabung nih di satu tempat. Keren banget Keren banget. tuh teman-teman. Iya, jadi buat tahun ini kita memang masih online. Kita akan fokuskan bagaimana tahun ini Global Youth Conference bisa menjangkau teman-teman di seluruh Indonesia selebar mungkin. Ada Kamilah tuh, say halo. Halo Kamilah, sekretarisnya GYC yang paling Mantap. mantap. Dan ada Alda, ada Lestari itu semuanya yang sudah bergabung. Asik. Jadi akhir kata ya, kita sangat berharap dari Global Youth Conference ini teman-teman semua yang bergabung, yang sudah berkontribusi, yang sudah berperan dalam pelaksanaan konferensi ini, bahkan sebagai peserta ya, kita sangat mengharapkan teman-teman bisa membawa pesan-pesan pelajaran yang teman-teman dapatkan selama konferensi ini. Terus siapa tahu bisa kontak kita. Tahun depan kita bisa jalan-jalan ke kota teman-teman, bikin roadshow, bikin event, bikin workshop. Atau mungkin konferensinya di kota teman-teman malah langsung ya. Wah, Siapa tahu. Tunggu banget. Tapi kita tunggu banget teman-teman, silahkan menikmati ya semua sajian informasi yang kita akan adakan selama konferensi ini. Jadi dari kami, dari tim Global Youth Conference 2021, sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Dan kita harap selama 2 hari ke depan konferensi ini akan menjadi konferensi yang bisa mengubah hidup teman-teman. Sekali lagi kami dari tim panitia berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Oke. Oke, thank you. Selamat menikmati konferensi kami.